Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, summa salatu wa salam ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sallallahu alaihi wa sallam. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan kali ini di mata kuliah fikih muamalah kita akan membahas materi terkait dengan al-murabahah. Perlu saya sampaikan bahwa di materi al-murabahah ini, ya, tujuan dari materi ini ada tiga materi, sudah bahasan materi, ya, yang mestinya nanti Anda harus yang pertama, Anda sebagai mahasiswa harus mampu menjelaskan definisi al-murabahah. Yang kedua itu mampu menjelaskan rukun dan syarat al-murabahah. Yang ketiga, mampu menguraikan praktik al-murabahah di lembaga keuangan syariah. Tentu tujuan pembelajaran ini yang menjadi tujuan akhir dari pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan materi al-murabahah. Pembahasan ini sesuai dengan sub CPMK yang keempat, yaitu mahasiswa mampu menganalisis mudharabah dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana praktiknya itu di lembaga keuangan syariah. Sub CPMK ini sejalan dengan sub bahasan kita, yaitu yang berada di pertemuan yang keempat, yaitu ada definisi baik al-murabahah, rukun dan syarat baik al-murabahah, dan praktik dalam lembaga keuangan syariah. Baik, al-murabahah ini untuk referensi terkait dengan ini bisa Anda lihat dalam buku fikih muamalah, ya, Dr. Darwis Harap SHI MSc, ada penulisnya, ada Dr. Haji Ahmad Rasid FA, dan saya, ya, Idris Saleh SIMA. Ya, itu adalah buku ajar yang kami telah buat terkait dengan fikih muamalah. Materi al-murabahah ini ada materinya ada di buku fikih muamalah tersebut. Juga ada di artikel di jurnal benar. Perlu Anda telusuri terkait dengan materi ini. Namun walaupun begitu, tetap saya akan menyampaikan terkait dengan materi terkait dengan al-murabahah. Materi yang pertama itu terkait dengan apa itu al-murabahah. Al-murabahah perlu Anda ketahui bahwa itu berasal dari bahasa Arab ar-ribu, ya. Sudah saya tentukan di video saya juga ada ar-ribu, yang artinya berasal dari bahasa Arab yang bermakna keuntungan. Dengan secara etimologi, ya, dan maksud secara keuntungan itu terkait dengan al-murabahah adalah baik usil anti mastauhadi ma'a ziyadati fi ma'lum. Artinya menjual barang sesuai dengan harga ditambah dengan laba tertentu. Perlu dipahami bahwa ar-ribu ini adalah keuntungan, ya. Artinya bahwa si penjual harus menyampaikan keuntungan yang diambil ketika menjual barang tersebut kepada si pembeli atau si al-mushtari.
Itu poin terpenting terkait dengan definisi secara etimologi terkait dengan al-murabahah. Baik, sampai di sini ada yang ingin saya pertanyakan terkait dengan apa itu al-murabahah secara etimologi? Dipersilakan. Terkait dengan al-murabahah ini apakah disebutkan ketentuan langsung atau tidak, dan bagaimana jika tidak disebutkan ketentuan itu oleh penjual? Dalam jual beli al-murabahah, al-bai yaitu penjual harus menyampaikan keuntungan yang dia ambil dari menjual barang tersebut kepada si pembeli atau al-mushtari. Dia harus dan mesti menyampaikan keuntungan yang diambil dari barang yang dia jual kepada si pembeli tersebut. Ketika dia tidak sampaikan itu, otomatis jual beli al-murabahah itu tidak jual beli al-murabahah. Namun ketika disampaikan itu tidak ada jual beli murabahah. Ketika dia tidak sampaikan, itu jual beli biasa, kan bukan jual beli al-murabahah. Ketika dia sampaikan keuntungan itu dari barang yang dia jualkan kepada pembeli, itulah dia esensi makna al-murabahah itu. Karena al-murabahah secara etimologi itu keuntungan, di mana si penjual harus menyampaikan keuntungan yang diambil dari barang yang dijual kepada si pembeli. Oke ya, sudah paham ya? Ada ini? Baik. Kita lanjutkan tema pemahaman yang lebih eksplisit. Ini disebutkan dalam fatwa DSN MUI nomor 111 tahun 2017. Disampaikan bahwa al-murabahah itu adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Artinya harga lebih yang diberikan oleh si pembeli kepada si penjual, itulah yang menjadi laba atau keuntungan yang diambil oleh si penjual tersebut. Tadi sudah saya sampaikan bahwa keuntungan itu harus disampaikan oleh si penjual kepada si pembeli. Yang notabene-nya itulah yang menjadi laba bagi si penjual. Pahamnya terkait dengan ini? Itu jelas di fatwa DSN MUI nomor 111 tahun 2011 ya. Baik, selanjutnya kita masuk ya. Kita masuk ke materi yang bahasan materi yang kedua terkait dengan rukun dan syarat al-murabahah. Rukun al-murabahah dalam buku Profesor Darwis dan kawan-kawan disampaikan ada tiga. Disampaikan ada tiga rukun al-murabahah. Yang pertama al-aqdain, ya, dua orang yang berakad secara pengertian. Artinya adanya si penjual dan si pembeli. Si penjual akan menjualkan barang dagangannya kepada si pembeli, ya, dan si pembeli disebut juga dengan si penjual disebut juga dengan si al-bai, yang mana dia akan menjual barang tersebut kepada si pembeli. Dan si pembeli disebut dengan bahasa al-mushtari, yang atau yang akan membeli barang dagangan dari si penjual. Ini dia dua orang yang berakad, si al-bai dan si al-mushtari, atau bahasa sederhananya si penjual dan si pembeli. Kedua ini harus ada dalam transaksi al-murabahah. Selanjutnya itu adalah objek akad. Objek akad itu harus ada barang dan harga terkait dengan barang tersebut. Barang dagangan itu harus ada objek akad dan juga ada harga atau saman, ya, bahasanya saman, harga yang harus ada dalam hal transaksi al-murabahah ini. Yang ketiga, sigo, artinya ada ijab dan qabul, adanya penerimaan, ya, kerelaan
bahwa si penjual mau menjual barangnya dan si pembeli mau menjual barang tersebut. Ada ijab dan qabul. Tidak nampak jelas ini skema ya di skema al-muamalah di perbankan syariah bahwa dalam prakteknya di perbankan syariah adanya bank syariah dan nasabah. Bank sebagai penjual al-bai dan nasabah sebagai al-mushtari atau pembeli. Nasabah membeli barang, membeli contohnya membeli bangunan atau membeli rumah kepada bank syariah. Mereka melaksanakan negosiasi, artinya mereka mau hendak melakukan transaksi murabahah. Dan tidak akan membeli ketika transaksi itu tidak sah, bahwasanya si nasabah hendak membeli rumah. Bank syariah otomatis tidak memiliki rumah tersebut. Dia akan membeli rumah tersebut dari pihak pemasok atau yang sering dibahasakan dalam perbankan syariah adalah supplier. Dia membeli barang itu atau rumah tersebut tadi dari pemasok dan membelinya secara tunai. Bank akan membeli rumah tadi dari pemasok secara tunai. Selanjutnya pihak pemasok akan mengirimkan barang tersebut kepada si nasabah yang membeli tadi, membeli rumah tadi dengan bukti dokumen pembelian rumah tersebut. Dan dikirimkan oleh pemasok kepada pihak nasabah yang membeli barang tadi. Pihak nasabah itu akan membayar cicilan atau angsuran terkait dengan pembelian rumah tadi. Tadi sudah secara akad yang mereka lakukan nasabah dengan bank itu, bank telah menyampaikan keuntungan yang diambil dari menjual rumah kepada si nasabah, sehingga nasabah harus membayar cicilan secara angsuran dengan batas waktu yang telah disepakati dengan keuntungan yang diambil oleh si bank tadi. Misalnya harga rumah tersebut 300 juta yang dibeli oleh pihak bank dari pemasok, bank itu akan menetapkan keuntungan. Dalam konteks perbankan syariah itu disampaikan dengan bahasa margin keuntungan yang diperoleh oleh pihak bank. Misalnya dari harga beli pihak bank dari pemasok itu 300 juta, bank menambahkan 50 juta dalam hal penjualan kepada si nasabah tersebut. Itu saja margin keuntungan atau keuntungan nilai yang disebut dengan murabahah tersebut. Nasabah harus mencicil itu kepada pihak bank syariah. Itu saya sampaikan bahwa dalam hal nasabah membeli barang membeli rumah kepada si pihak bank, itu dalam hal transaksi nasabah yang defisit dana dan membutuhkan dana. Artinya itulah dalam hal fungsi bank yang kedua, yakni menyalurkan dana kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Saya pikir ini materi kita terkait dengan al-murabahah pada hari ini. Ada 3 poin penting yang perlu dipahami. Yang pertama, definisi terkait dengan al-murabahah. Bagaimana Anda bisa menjelaskan itu dengan baik dan benar? Saya pikir ada 3 poin itu. Yang kedua, syarat dan rukun al-murabahah. Dan yang ketiga, bagaimana praktek al-murabahah itu di lembaga keuangan syariah. Kita tutup perkuliahan kita dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.